Pernahkah kalian melihat atau menggunakan loop? Bagian utama dari loop adalah lensa cembung yang digunakan untuk memperbesar bayangan benda. Lensa adalah benda bening tembus cahaya yang terdiri atas dua bidang lengkung atau satu bidang lengkung dan satu bidang datar. Dalam video ini, kita akan membahas tentang pembentukan bayangan pada lensa, sinar istimewa, dan contoh perhitungan pada lensa. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Secara umum, lensa terdiri dari lensa cekung dan lensa cembung. Secara fisik, lensa cembung memiliki bagian tengah yang lebih tebal dari bagian pinggir. Sedangkan lensa cekung memiliki bagian tengah yang lebih tipis dari bagian pinggirnya. Seperti halnya pada cermin lengkung, lensa juga memiliki titik fokus kelengkungan. Lensa cembung maupun lensa cekung memiliki dua titik fokus, masing-masing di depan dan di belakang lensa. Sinar istimewa pada lensa. Seperti pada cermin lengkung, lensa juga memiliki sinar istimewa yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam membentuk bayangan. Pada lensa cembung, sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju ke titik fokus di belakang lensa. Sinar yang datang menuju titik fokus kelengkungan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sedangkan sinar yang datang menuju pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Pada lensa cekung, sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus di depan lensa. Sinar yang datang menuju ke titik fokus di belakang lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sedangkan sinar yang menuju pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Persamaan pada lensa. Hubungan antara titik fokus, jarak benda, dan jarak bayangan pada lensa cekung dan cembung dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. Sedangkan persamaan perbesaran bayangan dapat dituliskan sebagai berikut. M sama dengan S aksen per S atau M sama dengan H aksen per H. Sebagai catatan, jarak titik fokus lensa cembung bernilai positif, sedangkan jarak titik fokus lensa cekung bernilai negatif. Untuk menghitung kekuatan lensa, persamaan yang digunakan adalah P sama dengan 1/F. Dengan ketentuan bahwa jarak titik fokus harus dalam satuan meter. Perhatikan contoh berikut ini. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan lensa cembung. Jika jarak titik fokus lensa tersebut adalah 6 cm, tentukanlah jarak bayangan, perbesaran, dan sifat bayangan.
Penyelesaian. Soal tersebut dapat kita selesaikan dengan persamaan sebagai berikut. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/S. 1/S aksen sama dengan 1/6 dikurang 1/10. 1/S aksen sama dengan 5 dikurang 3/30. 1/S aksen sama dengan 2/30. S aksen sama dengan 30/2. Sehingga diperoleh nilai S aksen sama dengan 15 cm. Untuk menghitung perbesaran, kita menggunakan persamaan M sama dengan S aksen per S. M sama dengan 15/10, sehingga diperoleh nilai M sama dengan 1,5 kali. Berdasarkan hasil perhitungan jarak bayangan yang bernilai positif, dan nilai perbesaran lebih dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan adalah nyata diperbesar. Untuk menguji pemahaman Anda, silakan kerjakan soal berikut ini. Sebuah lensa cembung memiliki titik fokus 10 cm. Jika benda diletakkan pada jarak 15 cm, hitunglah jarak bayangan, perbesaran, dan sifat bayangan. Untuk menyelesaikan soal ini, Anda dapat mengikuti langkah-langkah yang telah diberikan dalam contoh soal. Sekian dulu video singkat tentang lensa. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda.